Udah. Udah aku start. Ini aku lagi. Jadi kamu lagi. Oke, jadi teman-teman sekarang kita memasuki ke sesi 2 yang kali ini kita akan memberikan buku kita ke ini tadi. Biar kita obrolannya tetap tersimpan, terdokumentasikan sepanjang masa. Oke, sesi 2 ini kita akan memberikan buku kita ke Sensei Shiva untuk akan dicarikan halaman yang menurut Sensei Shiva ini menarik untuk kita sejelaskan, kita sampaikan isinya seperti itu. Mungkin dari bukunya Ilman lagi tuh. Kita akan mulai dari Mustafa kali ini. Tanya sih. Mau bayar? Halaman Ulang separuh bukan rekam. Ulang ya. Ternyata masih jalan soal. Oke, langsung Sensei Shiva bos. Ya, kita dikasih dulu aja. Kamu Ya. 1 sampai 200 baru 18. Intinya sebelum kesalahan. Oh. kalau misalnya di marketing itu apalagi mereka lihat TV, mereka lagi lihat TV-nya kan, mereka Lagi bikin acara. lagi bikin acara. Udah saya alami mungkin. Oke, jadi teman-teman selagi menunggu Sensei Shiva, kita akan ngobrol dulu ya. Mungkin. Oke. Jadi dari Mustafa sendiri ya, Musmawan, dari Musmawan apa saja kendalanya selama membaca buku itu? Mungkin kayak emang aku ya tingkat pemahaman bahasa Inggris aku emang sangat basic ya guys. Jadi ya aku harus kayak translate pakai HP. Jadi itu kayak itu kendala dan kayak hasil translatean yang ada di HP sama yang di buku itu hasilnya beda. Ya. Apa yang diinginkan dari buku itu kadang nggak sesuai dengan hasil translate. Bisa. Ya itu kendala. Nah, ya, kalau aku sendiri juga sebenarnya terkendala teman-teman karena bahasa di sini itu cukup advance ya, cukup lanjutan. Jadi aku butuh waktu buat mengulang-ulang paragrafnya terus-menerus buat bisa memahami maksud yang disampaikan di sini. Ya itu cukup susah jujur. Tapi untuk buku ekonominya Menkyu ini emang menurutku bahasanya itu cukup mudah dipahami sih. Dan juga itu ada kayak study case-nya, terus ada kayak ibarat-ibaratnya. Jadi kayak dari kita untuk memahami itu cukup mudah dipahami dan kayak dengan modal translate itu udah cukup sih. Oh iya, kalau di bukunya situ ada bukunya Menkyu ya, ada study case-nya. Kalau di sini sendiri juga sebenarnya ada ini kolom-kolom aplikasi seperti ini. Ini untuk penerapan ekologi di kehidupan nyata kayak gitu teman-teman. Soalnya kalau buku sebelumnya itu benar-benar ekologi murninya aja. Kalau sekarang ini sudah ditambahkan penerapannya di dunia nyata. Jadi kita tahu kayak topik ini tuh kegunaannya di dunia nyata tuh buat apa gitu kan sebenarnya. Kenapa kita belajar ini gitu kan. Nah ini banyak banget sebenarnya. Bahkan itu sebenarnya sampai ada buat pengelolaan hutan itu juga sebenarnya pakai ini ekologi juga penting sebenarnya. Aku ketika kamu bilang kayak hutan itu itu kan sebenarnya dari segi ekonomi itu juga kayak Iya. itu relevan banget. Iya. Soalnya ibaratnya logikanya gini, di Indonesia itu hutan di Indonesia itu kan banyak. Betul teman-teman. Hutan di Indonesia banyak banget dan manusia itu nggak memanfaatkannya. Dan itu hanya kayak ini nanti kayak yang penting udara ini bersih, udaranya segar gitu doang, sebatas itu. Dan kadang itu cuma petualangan doang, buat petualangan. Dan kayak untuk pemanfaatan hutan sebagai kayak untuk sumber ekonomi itu jarang banget. Dan kemudian kayak perusahaan-perusahaan kelapa sawit itu mereka itu meminta izin kepada negara untuk membangun perkebunan kelapa sawit di situ agar hutan di situ itu bisa menghasilkan uang. Menurut Ilman nih tentang pendapat ekologinya itu gimana? Apakah kayak pembebadan sawit itu merugikan banget atau boleh tapi hanya pada batas tertentu? Oke, sebenarnya untuk pemanfaatan lahan sendiri ya di teman-teman. Kita ini kan di tropis khatulistiwa, jadi kita biomanya cenderung hutan hujan tropis. Itu sebenarnya tidak
tidak bagus untuk dijadikan lahan pertanian, meskipun terlihat seolah-olah benar-benar rimbun gitu ya hutannya, tapi sebenarnya tidak efektif, tidak optimal buat dijadikan lahan pertanian. Ya, soalnya karena saking rimbunnya itu di Indonesia lagi khatulistiwa di tropis itu kompetisinya sangat sangat tinggi. Jadi kalau misalnya ada pohon tinggi mati itu akan langsung tergantikan oleh individu baru gitu. Jadi kalau misalnya dibabat habis, padahal harusnya kompetisinya tinggi, elastisitas supaya itu gimana? cuma bagian atasnya doang, tapi di dalam tanah itu nggak ada nutrisinya sama sekali. Jadi kalau misalnya kita tanami, kita jadikan lahan, itu sebenarnya tanahnya nggak subur karena nutrisinya itu cuma ada di atas dan tersiklus terus menerus karena kompetisinya sangat apa ya? Sangat apa ya? Sangat kompetitif. Sangat kompetitif misalnya. Kompetisinya sangat kompetitif. Jadi nutrisi-nutrisinya itu di atas semua, di atas lantai ini. Kalau misalnya ada yang mati ya udah langsung tergantikan lagi. Kalau dijadikan lahan, tanah yang di bawah ini, di dalam ini nggak ada nutrisinya, jadi sebenarnya nggak efektif buat dijadikan lahan pertanian seperti itu. Tadi aku udah ngasih bahan ke Mustafa. Jadi aku lebih ke konsep aja sih. Maksudnya elastisitas itu apa? Dan apa? Kan ada elastisitas dalam supply dan demand. Itu hubungannya apa gitu? Karena saya masih terlalu awam. Konsepnya bagaimana? Konsepnya aja. Tidak perlu yang apa. Kalau dengan baca harus tahu. Dengan baca. Elastisitas Waktu kita terbatas ya. Buat baca itu juga butuh waktu ya teman-teman. Waktu kita mahal. Dan kita juga harus ada pemahaman juga guys. Yang mana tadi elastisitas harus punya. Bang, kemudian di pause dulu. Bentar. Aman kok, masih 8 menit lagi. Ayo. 8 menit lagi? 8 menit lagi, ayo jelaskan. Enggak lah. Oke, ya. Aku butuh waktu untuk belajar. Sebenarnya teman-teman, kenapa kita mengajak Sensei Shiva di sini hari ini? Karena sebenarnya yang berkompetisi itu gak cuma aku dengan Mustawan saja, tapi sebenarnya Sensei Shiva ini juga sebenarnya ikut komunitas baru ini dan beliau ini tiap hari membagikan progresnya juga di grup. Nah, dia tiap hari membagikan progresnya, mempelajari tentang topiknya sendiri. Language learning. Ya, bukan language learning sih, lebih ke natural language processing. Bagaimana komputer itu memproses bahasa natural. Seperti itu. Oke, mungkin aku mau jelasin terkait elastisitas. Tadi kan Kang Shiva itu tanya elastisitas itu apa sih? Jadi sebenarnya logikanya gini, elastisitas itu ketika harga suatu barang itu naik, itu respon dari konsumen itu gimana dan respon dari produsen itu gimana. Jadi kan tadi Kang Shiva itu jelasin kalau elastisitas itu ada dua, ada supply dan demand. Dan elastisitas supply itu perubahan harga itu bikin produsen itu nambah barang atau ngurangi barang. Kalau misalnya sebaliknya, kalau elastisitas demand itu dampaknya untuk konsumen itu gimana? Nah, jadi barang itu diklasifikasikan menurut elastisitasnya itu ada dua. Yang pertama elastis dan yang kedua itu inelastis. Kita ambil contoh sebagai konsumen aja ya. Nah, elastis itu gimana? Itu ketika perubahan harga itu memberikan dampak yang besar pada permintaannya. Perubahan harga itu memberikan dampak yang besar pada
permintaan jumlah barang yang diminta. Logikanya gini, harga Magelangan di Barokah itu 13.000 misalnya. Nah, harga Magelangan 13 dengan Barokah itu 13.000. Dan kemudian karena kompetitor atau Warmindo di area Jogja dan sekitarnya itu banyak, jadi ketika Warmindo Barokah ini naikkan harga jadi 15.000, konsumen ini itu gampang pindah. Jadi misal ketika harganya 13.000, yang beli itu cuma 20, itu bisa sampai 20. Tapi karena adanya dia naikin harga, jadi konsumen ini cuma tinggal 3 orang doang. Yang beli di Barokah cuma 3 orang doang, yang lain itu pindah ke HK Chicken. Nah, itu jadi ketika harganya naik itu memberikan dampak yang besar. Ketika dampaknya besar, berarti logikanya itu tergolong elastis. Beda lagi ketika misalnya Aukamu Store. Nah, misalnya Aukamu Store ini kan kayak yang jualan roti di pondok itu cuma Mustor doang. Nah, itu karena misalnya nih ketika Mustor harga avocado Mustor itu 3.000. Kemudian harga avocado Mustor itu dinaikkan menjadi 4.000. Itu perubahannya sedikit. Kenapa? Karena yang jual roti di Ponpes Ina itu loh, itu cuma Mustor doang. Jadi mereka nggak ada substitusi yang lain. Dan ketika mereka kok kayak kan Aukamu Store itu melayani untuk teman-teman yang masuk kuliahnya itu pagi banget. Kok promosi sih? Ya nggak masalah. Promosi kan mereka kan ini orang kepepet. Jadi perubahannya itu cuma sedikit. Jadi ketika harganya 3.000, yang minta cuma 10 orang. Misalnya yang minta sama-sama 20, berarti harganya 3.000 itu yang minta 20. Dan ketika yang minta itu ketika harganya naik jadi 4.000, yang minta itu cuma berkurang 5, misalnya jadi 15. Jadi ketika intinya garis besarnya ketika barangnya elastis itu ketika barangnya elastis itu permintaannya berdampak besar. Ketika barangnya inelastis itu kuantitas permintaannya berdampak sedikit. Boleh silakan. Jadi elastis itu kan enggak semuanya ada kadarnya kan berarti. Jadi ada angkanya kan. Yaitu angkanya itu seperti apa? Range angkanya itu apakah dari 0 sampai tak terbatas atau bisa negatif atau gimana? Untuk range-nya itu sebenarnya untuk mengukur elastisitas suatu barang itu ada rumusnya. Bentar ya. Sama-sama. Di buku juga banyak rumusnya, banyak banget. Rumusnya itu banyak deh. Tadi mana? Nih rumusnya. Untuk rumus mengukur elastisitas itu persentase perubahan Ki. Jadi misalnya tadi 20 jadi 10. Itu kan perubahannya itu kan 10 ya. Nah, selisihnya itu 10. Nah, kemudian diper kan persentase perubahan Ki. Kan itu kan tadi kan 20 ke 10. Jadi kan perubahannya 10. Nah, itu dipar sama harga awal. Berarti 50%. Iya enggak? Ketemunya itu 50%. Nah, sampai sini udah nangkap? Itu persentase perubahan harga atau elastis? Enggak, persentase perubahan kuantitas. Itu yang di atas sebagai pembilang. Oke. 50% itu pembilangnya kuantitas. Terus untuk penyebutnya itu menggunakan persentase perubahan P, perubahan harganya. Tadi kan harganya semula itu 13.000.
jadi 15.000. Jadi 13 per 15 itu berapa? Perubahan kan? Selisihnya enggak sih 13 sama 15? Oh, 13 sama 15 itu kan perubahannya 2000. Iya, masih. Perubahannya 2000. Nah, 2000 ini di per 15 itu kan berapa? Nah, banyak. Jadi berarti kalau naik itu plus. Atau Naik minus? itu plus. Maksudnya kan dari 13 itu menjadi 15 itu akhirnya. Ah. Itu berarti plus. Ya plus. Dan itu ketika persentase perubahan Q-nya itu lebih besar, persentase perubahan Q itu lebih besar daripada persentase perubahan T, itu tergolong elastis. Nah gitu. Masalah. Dan begitu sebaliknya. Intinya gitu secara Di besar. perubahan per perubahan. Persentase perubahan kualitas dibagi dengan Persentase per